Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang PTN. Bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu siap menghadapi tes UTBK SNBT tahun 2024. Amin. Nah, di video kali ini teman-teman, kakak bakal ngelanjutin membahas soal simulasi yang dikeluarkan oleh panitia UTBK secara resmi ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton dua video sebelumnya yang ngebahas materi penalaran matematika, teman-teman tonton dulu videonya ya. Baru lanjut ke video ini yang mana kakak bakal bahas bagian pengetahuan kuantitatifnya part yang satunya teman-teman ya. Nah, bagaimana sih soalnya dan bagaimana tips trik mengerjakannya? Let's go, kita bahas. Oke, kita masuk ke soal pertama, teman-teman. Soal simulasi UTBK tahun 2024 resmi ya, bagian pengetahuan kuantitatif. Tapi sebelum kita bahas soalnya, teman-teman siapkan dulu alat tulisnya, terus teman-teman pause videonya, baca soalnya, dan coba dulu kerjakan. Baru teman-teman nonton video pembahasannya supaya makin paham. Thank you teman-teman semua. Oke, kita baca soalnya. Nilai minimum fungsi kuadrat f adalah negatif 8. Dan grafik fungsi tersebut melalui titik negatif 1,0 dan titik 3,0. Berarti ini adalah titik di mana fungsi kuadrat itu memotong sumbu x ya. Ciri-cirinya adalah si bagian y-nya itu 0 ya teman-teman ya. Ingat ya, titik itu selalu x, y. Oke. Grafik fungsi tersebut juga melalui titik 4, b dengan b-nya berapa. Oke. Berarti untuk menjawab soal ini kita perlu tahu dulu ya rumus membentuk fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu x-nya ya. Jadi membentuk fungsi kuadrat jika diketahui satu titik sembarang dan titik potong sumbu x. Sumbu x kita anggap aja titiknya itu adalah x1,0 dan x2,0 gitu ya. x2,0. Nah, titik sembarang kita anggap aja sebagai x, y gitu ya. Supaya teman-teman nanti paham. Nah, rumusnya adalah fx, atau teman-teman juga bisa tulisnya sebagai y gitu ya. Y sama dengan a x min x1 x min x2. Nah, ini adalah rumusnya. Di langkah pertamanya ya, itu teman-teman mencari nilai a-nya dengan menginput semua yang diketahuinya. Di sini kan udah diketahui ya, x1-nya ini, x2-nya ini. Nah, Kak, boleh nggak kalau x1-nya 3? Boleh aja sih, nggak masalah ya. Dan titik sembarangnya, x, y-nya kita belum punya nih. Yang kita punya bagian y-nya, teman-teman. Karena di sini negatif 8 itu adalah nilai minimum fungsi kuadrat. Nah, yang namanya nilai itu adalah bagian y-nya, teman-teman. Berarti kita udah punya y-nya, namun kita belum punya x-nya nih. Nah, cara mencari nilai x-nya, teman-teman bisa gunakan ilustrasi gambar, atau kalau pakai rumus sebenarnya tinggal negatif 1 ditambah 3 dibagi 2. Itu udah pasti si XP-nya. Jadi kalau pakai rumus teman-teman, ini kan si YP ya. Ini YP-nya atau Y puncak ya. Kalau kita mau cari XP-nya atau X-nya itu gampang sih. XP itu adalah X1 ditambah X2 dibagi 2. Berarti negatif 1 tambah 3, 2 kan ya. Berarti dibagi 2 itu adalah 1 ya, karena min 1 tambah 3, 2 bagi 2, 1. Nah, berarti secara singkat kita punya XP-nya adalah 1. Berarti titik sembarangnya apa? Ya 1, negatif 8. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman nggak hafal rumusnya, teman-teman sebenarnya bisa ilustrasikan gambarnya ya. Jadi teman-teman gambar dulu fungsi kuadratnya. Mungkin kakak gambar dulu ya sedikit ya, supaya teman-teman juga paham ya. Gambarnya di bagian mana ya? Mungkin ini kakak pindah dulu ke atas. Gini ya, kakak gambar kurang lebih gini nanti gitu ya.
ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Nah kan tadi kan si fungsi kuadratnya itu melalui min 1,0, anggap aja di sini gitu ya. Min 1, ini 0, 1, 2, 3. Nah, di sini ya. Min 1 sama 3. Titik minimumnya min 8. Kalau minimum berarti titik puncaknya itu udah di bawah, teman-teman ya. Berarti kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, titik puncaknya itu pasti dia di tengah-tengah antara min 1 sama 3, teman-teman. Nih, ini nih. Ini kan gambarnya kurang bagus ya. Nah, dia harusnya di min 1 nih. Di 1 ya. Di tengah-tengah. Antara min 1 sama 3, tengah-tengahnya 1 kan. Nah, 1 ini adalah sebagai si XP-nya. Ini min 8. Nah, makanya ini adalah 1, negatif 8. Ini kalau teman-teman nggak hafal rumus yang ini ya. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa insertkan sebagai gambar. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Berarti tinggal kita input aja di sini teman-teman. Untuk Y-nya itu berarti adalah negatif 8. Kita masukin. Berarti min 8. A-nya yang kita cari. X-nya itu adalah 1 ya. Berarti 1 dikurang negatif 1. X1-nya yang ini teman-teman. Berarti ini 1 dikurang X2. X2-nya adalah 3. Oke, berarti kita punya negatif 8, A, 1 dikurang min 1, berarti 1 plus 1, 2. 1 kurang 3 adalah negatif 2. Oke, kita punya min 8, A, 2 dikali negatif 2 adalah negatif 4. Berarti A-nya adalah negatif 8 dibagi negatif 4, teman-teman. Yaitu adalah 2 ya. Nah, kalau A-nya 2, kita balikin lagi ke fungsinya, teman-teman. Ke rumus yang ini. Berarti kita punya Y-nya itu sama dengan A ya. A-nya 2. Nah, si X-nya nggak usah diinput. Yang kita input adalah X1-nya aja. X1-nya negatif 1. X2-nya 3. Gitu ya. Atau kalau kita sederhanakan, ini kan ada negatif. Ketemu negatif ya, jadi positif. Berarti Y sama dengan 2. X plus 1. X min 3. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kita mau cari nilai B-nya dari titik ini. Nah, titik ini adalah titik X, Y-nya, selalu X, Y ya teman-teman ya. Berarti tinggal kita input tuh, X-nya 4, Y-nya B gitu ya. Berarti kita punya B sama dengan 2, X-nya 4 ya. 4 tambah 1, 4 kurang 3. Berarti B-nya itu sama dengan 2 dikali 5 dikali 1 teman-teman. Yaitu adalah ya 10 jelas. Jawabannya adalah yang C. Super easy. Nah, lumayan agak panjang teman-teman, tapi akan lebih panjang lagi kalau teman-teman tidak tahu ya rumus fungsi kuadrat seperti apa. Nah, rumusnya itu ada di sini teman-teman. Jadi yang belum dapat buku Besti, check out aja, linknya ada di kolom deskripsi. Thank you. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman, soal nomor 2. Oh iya, buat teman-teman yang sedang mencari buku persiapan UTBK SNBT tahun 2024 yang super lengkap, ada materinya, ada soal asli UTBK yang terbaru, dan juga ada soal prediksi tahun 2024 yang setiap soalnya sudah dilengkapi dengan pembahasan. Ambil aja buku ini nih. Buku Besti UTBK SNBT tahun 2024. Buku super lengkap yang jadi banyak kerujukan pejuang PTN. Buktinya, ini, dan juga ini. Dan tentunya masih banyak pejuang PTN lainnya yang belajar bareng buku Besti SNBT 2024. Nah, untuk link pembeliannya, kakak cantumkan di kolom deskripsi ya. Thank you. Nah, soal nomor 2 ini masuk ke kategori bilangan ya teman-teman ya. Jadi di sini ada bilangan 4 angka A094 kurang dari 6.000. Jika bilangan tersebut dibagi 3 bersisa 1, maka A sama dengan. Nah, untuk menjawab soal ini sebenarnya teman-teman ada triknya ya. Triknya adalah teman-teman harus tahu ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3. Nah, ciri-ciri bilangan habis dibagi 3 dan bilangan lainnya itu ada juga di buku ini teman-teman. Jadi buku ini tuh udah sesuai banget nih sama sosialisasi SNMPTN BP3 ya teman-teman ya. Jadi buruan check out ya. Jangan sampai kehabisan. Oke? Nah, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3 itu adalah jumlah angka
pada bilangan habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Dibagi 3. Maksudnya apa, Kak? Ya, contohnya gini. Ya, contoh. Kita mau tahu nih, misalkan 1236 ini habis dibagi 3 atau enggak. Ya, caranya gampang, tinggal kita jumlah aja 1 tambah 2 tambah 3 tambah 6. Hasilnya berapa nih? 3 tambah 3, 6 tambah 6, 12. Nah, 12 itu kan kelipatan 3, atau 12 itu habis dibagi 3 kan. Kalau 12 dibagi 3 tuh hasilnya 4 kan. Berarti karena si 12 ini habis dibagi 3, maka si 1236 ini juga habis dibagi 3, teman-teman. Kayak gitu. Jadi kita nggak perlu 1236 kita bagi 3, habis kayak, wah itu bakal kelamaan. Ya kalau misalkan ini masih ribuan, kalau ratusan ribu atau jutaan kan susah kan. Makanya kita harus tahu ciri-ciri bilangan habis bagi 3. Nah, untuk menjawab soal ini, di sini kan ada katanya jika bilangan tersebut dibagi 3 bersisa 1. Bukan habis dibagi 3, tapi bersisa 1. Gimana caranya, Kak? Gampang. Berarti kan kita punya bilangan ini. Berarti angka-angkanya ada A, terus 0, terus 9, terus 4. Nah, dia itu kan harus kelipatan 3, tapi bersisa 1 kan kalau dibagi 3 kan. Berarti di sini adalah 3K plus 1, teman-teman. Jadi kan harusnya cuma kelipatan 3, yaitu 3K. Dengan K-nya itu bilangan bulat ya teman-teman ya, atau di bilangan asli juga boleh. Ya. Berarti di sini 3K plus 1. Jadi anggap aja 3K itu adalah kelipatan 3 gitu ya. Sesuai sama tadi rumusnya habis bagi 3. Habis bagi 3 itu kan berarti kelipatan 3 ya. Gitu ya. Nah, plus 1-nya dari mana? Karena dia bersisa 1. Kalau dia bersisa 2, tinggal tambahin plus 2 di sini. Oke? Gampang kan? Kita jumlah teman-teman. Berarti kita punya A plus 9 tambah 4, 13 sama dengan 3K plus 1. Berarti ini kita kurang ke sana ya. Berarti A plus 13 kurang 1 adalah 12. Nah, sekarang di pilihan ganda, kita masukin aja A-nya teman-teman. Mana yang akan menjadi kelipatan 3. Oke, kalau dilihat dari sini gampang ya. Kalau kita masukin 1 tambah 12 jadinya 13. 13 nggak bisa bagi 3. Kita masukin 2 jadinya 14 ya. 2 tambah 12 kan 14. 14 itu tidak habis bagi 3. Nah, kalau 3 jelas bisa ya. Kalau kita input A-nya 3, 3 tambah 12 sama dengan 3K. Bener ya? 15 sama dengan kelipatan 3 ya. Karena 15 habis dibagi 3. Berarti ya jawabannya adalah C. Super easy, teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman intinya supaya mudah mengerjakannya harus tahu ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3. Habis itu tinggal masukin rumusnya. Gampang kan? Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor berikutnya, soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 masih ada kelanjutan dari soal nomor 2, teman-teman. Nah, ini adalah ciri-ciri soal UTBK. Yang diketahuinya bisa ada beberapa pertanyaan, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat A-nya tadi kita udah punya ya. Jadi kita nggak perlu cari lagi. A-nya itu adalah 3. Berarti kita punya angkanya adalah 3094. Pertanyaannya, banyak faktor prima dari bilangan 4 angka tersebut. Nah, kita masuk ke pertanyaan SD ya teman-teman ya. Kalau mencari faktor prima kan SD banget ya. Ya udah pasti gampang ya. Tinggal kita buat puluhan faktor teman-teman ya. 3094 itu habis dibagi yang paling terkecil itu 2 ya. Berarti 3094 dibagi 2 itu hasilnya adalah 1, 10 berarti 5, 9 itu berarti 4, 7 ya. 304 dibagi 2 adalah 1547. Terus ini nggak mungkin kita bagi 2 nih teman-teman ya, nggak bisa. Atau bukan nggak bisa tapi tidak habis. Terus kalau kita bagi 3 juga tidak habis ya. Dibagi 5 juga nggak mungkin karena belakangnya 7. Dibagi 7 teman-teman, kita bagi 7 coba. Kalau kita bagi 7 hasilnya adalah 2, 2, 1. Oke. Terus kita bagi 7 lagi, ini tidak habis dibagi 7. Kalau kita bagi 11 juga nggak habis ya. Coba 13 teman-teman. Kalau dibagi 13 berarti 1, sisanya 91. Berarti 7 ya. Nah, 17 udah bilangan prima, berarti sudah tidak bisa atau tidak habis lagi dibagi bilangan apapun. Berarti faktor primanya dari 3094 adalah 2 pangkat 1, karena 2-nya ada 1 ya. Kalau 2-nya ada 2 di sini ya, berarti 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 1, terus 7 pangkat 1, karena 7-nya ada 1,
13-nya ada 1, 17 ada 1. Berarti 2 pangkat 1, 7 pangkat 1, 13 pangkat 1, 17 pangkat 1. Nah, teman-teman. Berarti ini adalah, ada berapa bilangan prima? 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya adalah yang C lagi. Super easy. Oke, gampang ya teman-teman ya. Ini adalah soal pengetahuan kuantitatif. Dan kita lanjut ke soal berikutnya, soal 4. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soal berikutnya, buat teman-teman yang sedang mempersiapkan tes UTBK SNBT tahun 2024, teman-teman wajib banget ikut nih kelas online UTBK SNBT 2024 di Maxima. Kenapa harus di Maxima? Karena pertama, ya, teman-teman akan mendapatkan kelas online yang akan dibawakan oleh masternya langsung, yang pembawaannya asik dan juga tentunya sangat berpengalaman. Yang kedua, materi yang akan dibahas mencakup semua subtes UTBK terbaru dan cocok untuk kalian yang ingin masuk jurusan apapun. Yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan video rekaman kelas dan juga materi dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau teman-teman ketinggalan kelasnya. Dan masih banyak lagi nih yang akan teman-teman dapatkan. Untuk lengkapnya, teman-teman bisa baca ini ya. Atau nanti akan kakak cantumkan di kolom deskripsi. Oh iya, untuk mendapatkan itu semua, teman-teman hanya perlu berinvestasi sebesar Rp99.000 loh. Jadi, jangan sampai teman-teman tidak masuk kelas UTBK SNBT di Maxima. Nah, cara bergabung di kelas Maxima, pertama, teman-teman buka website www.maximasbmptn.com. Lalu, teman-teman buat akun UTBK dan login dengan email yang telah kalian daftarkan. Yang kedua, klik menu kelas, lalu pilih kelas online UTBK SNBT 2024 di kelas yang tersedia. Lalu, teman-teman jangan sampai lupa masukkan kode promo RT 2024. Lalu, klik terapkan supaya teman-teman mendapatkan diskon. Oke? Setelah itu, klik beli paket dan teman-teman tinggal lakukan pembayaran sesuai metode pembayaran yang teman-teman pilih. Oke, jangan sampai terlewatkan ya, karena promo ini sangat terbatas. Thank you. Oke, soal nomor 4 masih ada hubungannya dengan soal sebelumnya, teman-teman. Tadi di soal sebelumnya kita udah punya faktor prima ya, teman-teman ya. Ini yang udah kita cari. Nah, sekarang kita mau cari faktor positif dari bilangan 4 angka tersebut. Nah, Kak, faktor positif itu apa sih sebenarnya? Nah, faktor positif itu sebenarnya bilangan-bilangan yang habis dibagi oleh bilangan tersebut, teman-teman. Misalkan ini kan tadi kita punya 3094. Nah, berarti kan 3094 itu habis bagi 1. Habis juga dibagi 3094. Nah, kita harus cari tuh si satunya, si 3094-nya. Terus kalau dibagi 2 juga bisa kan? Berarti 2 juga termasuk faktor positifnya. Nah, tapi kalau kita cari manual itu kan lama ya. Ada rumus cepatnya. Rumus cepatnya gampang, teman-teman. Tinggal yang pangkat ini ditambah 1 semua, lalu kita kalikan. Ya, berarti apa? Kita punya 1, yang dari sini ya, satunya. 1 tambah 1 itu rumusnya. Terus 1 di sini tambah 1, karena rumusnya tambah 1 ya. 1 tambah 1, 1 tambah 1. Jadi 1 yang ada di kanan ini adalah rumusnya, teman-teman. Nah, 1 yang ini itu adanya di sini. Oke, berarti berapa ini? Ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2, teman-teman. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti berapa? 16 kan? Ya udah, jawabannya adalah yang B. Super easy banget kan? Nah, contoh lain deh supaya kalian paham ya. Misalkan kita mau cari faktor primanya berapa ya? Misalkan 64. 64 terlalu mudah ya. Jangan taruh 64 deh. Misalkan 28 deh. 28 dibagi 2 itu hasilnya adalah 14 dibagi 2 adalah 7. Nah, berarti kan faktornya itu adalah 2 pangkat 2 sama 7 ya, teman-teman ya. Oke? Nah, berarti banyak faktor primanya ada 2 sama 7. Oke? Nah, kalau banyak faktor positifnya berapa, Kak? Ya udah, tinggal lihat pangkatnya. Berarti kita punya apa? Di sini kita punya 2, berarti 2 tambah 1, karena 1 rumusnya ya. Terus di sini ada 1 kan? Berarti 1 tambah 1. Nah, berarti 3 kali 2 yaitu 6. Ya udah, berarti faktor positifnya dari 28 itu 6. Nah, kalau kita hitung secara manual, coba aja. Berarti kan faktor 28 itu ada 1, ada 2, ada 7, ada 14, ada berapa lagi? 28.
Kalau dikali 2, 14. Kalau dikali 3 nggak ada ya. Berarti satu lagi apa nih? Yang belum ada itu adalah 7. Nah, 7 kan dikali berapa? Dikali 4 ya? 4 satu lagi. Nah, udah berarti ini adalah kalau kita hitung secara manual teman-teman. Ada 6. Tapi kalau pakai rumus cepat kakak ini ya udah gampang kan? Tinggal dijumlah 1 pangkatnya dikalikan semua. Gitu ya. Semoga teman-teman paham. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Oke, soal terakhir. Ini soal yang ya kita harus mengecek ya pernyataan-pernyataan mana yang benar teman-teman ya. Kita bahas langsung. Perhatikan kumpulan data. Ada B, 7, 3, min 5 atau negatif 5. Pernyataan mana saja yang benar-benar berdasarkan kumpulan data di atas. Oke, kita cek dulu yang satu ya teman-teman ya. Kumpulan data tersebut negatif 5 rata-ratanya jika B-nya min 11. Oke, berarti kalau B-nya min 11, kita cari rata-ratanya teman-teman ya. Berarti rumus rata-rata itu jumlah data berarti min 11 ditambah negatif 7 tambah 3 tambah min 5 kita bagi berapa ini? 1, 2, 3, 4 ada 4 angka ya, berarti bagi 4 hasilnya berapa? Negatif 11, negatif 18 negatif 18 ditambah 3 negatif 15, negatif 20 negatif 20 bagi 4 itu adalah negatif 5 bener nggak? Bener ya? Rata-ratanya negatif 5, berarti yang poin 1 benar. Poin 2, median kumpulan data tersebut negatif 6 jika B-nya min 7. Kalau B-nya min 7, berarti min 7, min 7, min 5, 3. Oke? Nah, median itu teman-teman, median itu adalah nilai tengah. Berarti nilai tengah itu ini teman-teman ya. Tapi kita harus urutin dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, ini kan yang terkecilnya negatif 7 ya. Nah, berarti mediannya itu tinggal min 7 ditambah negatif 5 bagi 2. Berarti min 6. Benar ya? Berarti yang kedua juga benar. Nah, 1, 2 benar. Kalau 1, 2 benar, jawabannya yang mana? Ya, pasti yang A ya. Ini kan nggak ada yang nomor 2, yang B. Ini salah. Ya kan? Terus, ini nggak ada nomor 1, salah. Hanya 4, nggak mungkin dong orang 1 sama 2. Semua bilang benar. Oh, masih ada kemungkinan E ya. Berarti kita harus cari lagi nih. Mau nggak mau nih. Kita ceknya langsung keempat aja berarti teman-teman ya. Kalau yang keempatnya benar, berarti yang ketiga nggak perlu kita cek ya. Keempatnya jangkauan kumpulan data tersebut 4 jika B-nya min 8. Oke. Kalau B-nya min 8 berarti min 8 paling kecil ya. Negatif 8 lah ya. Nah, negatif 8 paling kecil berarti bilangannya adalah negatif 8, negatif 7, negatif 5, 3. Nah, jangkauan itu nilai terbesar dikurang nilai terkecil teman-teman. Berarti jangkauannya adalah 3 dikurang negatif 8. Itu adalah 3 plus 8, 11. Salah ya teman-teman ya. Bukan 4 tapi 11. So, jadi yang 4 salah. Kalau yang 4 salah berarti jawabannya yang A. Gitu teman-teman. Easy kan ya? Oke. Nah, soal terakhir seperti biasa teman-teman. Ya. Soal terakhir ini adalah soal latihan teman-teman. Coba jawab soal ini di kolom komentar ya. Kalau bisa sertakan dengan caranya. Supaya teman-teman yang lain bisa lihat. Oke, nah sampai sini dulu video dari Kak Rian, teman-teman nantikan video dari Kak Rian selanjutnya dengan cara subscribe channel Rian Tian dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, see you di next video. Thank you.